Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Rizky Ayunada Putri, kelas 11 IPA dari SMA Lentera Harapan Sekampung. Saya di sini akan menjelaskan materi saya, yaitu tentang sejarah Indonesia, tepatnya usaha mempertahankan kemerdekaan Indonesia setelah merdeka. Nah, saya di sini akan membahas satu fakta, yaitu Konferensi Meja Bundar atau sering disebut dengan KMB. Adalah sebuah pertemuan yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda dari 23 Agustus hingga 2 November 1949 antara perwakilan Republik Indonesia, Belanda, dan FBO atau sering disebut dengan Bijengkom for Federal Overleg yang mewakili berbagai negara yang diciptakan Belanda di Kepulauan Indonesia. Sebelum konferensi ini berlangsung, 3 pertemuan tingkat tinggi antara Belanda Indonesia yaitu Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Renville, dan Perjanjian Romroyen. Konferensi ini berakhir dengan kesediaan Belanda untuk menyerahkan kedaulatan Republik Indonesia Serikat. Nah, di sini juga ada latar belakang nih dari Konferensi Meja Bundar, yaitu usaha untuk meredam kemerdekaan Indonesia dengan jalan kekerasan berakhir dengan kegagalan. Belanda mendapat kecaman keras dari dunia internasional. Belanda dan Indonesia kemudian mengadakan beberapa pertemuan untuk menyelesaikan masalah ini secara diplomasi lewat perundingan Linggarjati dan Perjanjian Renville. Pada 28 Januari 1949, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa meloloskan resolusi yang mengecam serangan militer Belanda terhadap tentara Republik Indonesia dan menuntut dipulihkannya pemerintah Republik. Kemudian diserukan pula kelanjutan perundingan untuk menemukan penyelesaian damai antara dua pihak. Nah, selanjutnya menyusun Perjanjian Romroyen pada 6 Juli yang secara efektif ditetapkan oleh resolusi Dewan Keamanan. Muhammad Trom mengatakan bahwa Republik Indonesia yang para pemimpinnya masih diasingkan di Bangka bersedia ikut serta dalam konferensi Meja Bundar untuk mempercepat penyelesaian kedaulatan. Setelah itu pemerintah Indonesia yang telah diasingkan selama 6 bulan kemudian ke ibu kota sementara di Jogja pada 6 Juli 1949 demi memastikan kesamaan polisi perundingan antara delegasi Republik dan Federal dalam paruh kedua Juli 1949 dan sejak 31 Juli sampai 2 Agustus konferensi inter-Indonesia diselenggarakan di Yogyakarta antara semua otoritas bagian dari Republik Indonesia Serikat yang akan dibentuk. Selanjutnya, para partisipasi setuju mengenai prinsip dan kerangka dasar untuk konstitusinya, menyusul diskusi pendahuluan yang disponsori oleh Komisi PBB untuk Indonesia di Jakarta. Ditetapkan bahwa konferensi Meja Bundar akan digelar di Den Haag. Nah, di sini juga teman-teman ada hasilnya nih dari konferensi tersebut, yaitu secara resmi ditutup di gedung Parlemen Belanda pada 2 November 1949. Isi perjanjian konferensi dari konferensi tersebut yaitu Kerajaan Denmark menyerahkan kedaulatan atas Indonesia sepenuhnya kepada Republik Indonesia Serikat dengan tidak bersyarat lagi dan dapat dicabut, dan karena itu mengaku Republik Indonesia Serikat sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Kemudian Republik Indonesia Serikat menerima kedaulatan itu atas dasar ketentuan pada konstitusi Kerajaan Nederland. Nah, yang terakhir yaitu kedaulatan akan diselenggarakan selambat-lambatnya pada tanggal 30 Desember 1949. Nah, di sini juga teman-teman saya akan memberikan pendapat, yaitu memberi pendapat atau tanggapan nih dari saya. Konferensi Meja Bundar merupakan konferensi yang sangat bermanfaat bagi bangsa Indonesia karena melalui konferensi ini, kedaulatan negara Indonesia diakui dan juga Indonesia bisa menggagalkan upaya Belanda untuk menghancurkan Indonesia. Di sini juga saya akan mengajak untuk teman-teman berpartisipasi dalam bentuk aksi kita
cinta tanah air ini, yaitu Indonesia. Yang pertama yaitu partisipasi dalam bentuk tenaga. Maksudnya berpartisipasi ini kita menjaga keutuhan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam hal kecil seperti bergotong royong. Nah, karena bergotong royong ini merupakan pribadi masyarakat Indonesia sejak dahulu dalam kehidupan sosial untuk terbiasa dalam suasana gotong royong. Habis itu, yang kedua, kita berpartisipasi dalam pikiran. Maksudnya yaitu kita menjaga keutuhan NKRI dengan menghargai perbedaan satu sama lain dengan bermasyarakat. Habis itu, karena itu kita tuh harus saling berpartisipasi. Nah, yang ketiga ya teman-teman, itu ada berpartisipasi dalam bentuk uang atau barang. Misalnya, yaitu kita menjaga keutuhan NKRI ini yaitu membayar pajak atau denda dengan rutin atau sesuai dengan pajak yang harus kita bayar. Nah, dan saya juga akan mengajak para generasi muda supaya selalu mengingat perjuangan para pahlawan dan tetap semangat dengan apa yang telah kita nikmati saat ini tanpa ada penjajahan lagi, karena kita di sini sudah merdeka. Nah, oke teman-teman, karena kita sudah selesai nih pembahasan dari satu fakta yang udah saya jabarkan ini tadi, semoga bermanfaat. Dan saya ucapkan terima kasih. God bless you. Dah.